Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini berjudul Lembah Keputusan. Lembah-lembah di Israel pada umumnya subur dan menguntungkan. Salah satu lembah yang terkenal kesuburannya adalah Lembah Eskol yang terletak di utara Hebron. Kata Eskol artinya tandan. Daerah ini disebut Eskol karena setandan buah anggur yang dipotong oleh dua pengintai Israel yang dikirim ke sana. Ada dua pelajaran iman yang bisa diambil dari lembah Eskol. Pertama, lembah Eskol adalah lembah keputusan. Setelah mengembara di padang gurun, sampailah orang-orang Israel di pintu tanah perjanjian di Kades Barnea. Dari situ, Musa mengutus 12 orang pengintai untuk menyelidiki tanah perjanjian. 12 pengintai itu diambil satu orang dari setiap suku. Namun 10 pengintai kehilangan iman mereka untuk merebut tanah yang melimpah dengan susu dan madu itu. Dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-28 sampai yang ke-29, dan ayat yang ke-31 sampai yang ke-33, dicatat bahwa ke-10 pengintai itu memberikan laporan dari sudut pandang yang bertumpu pada masalah, yaitu besar, kuat, dan seramnya orang-orang Kanaan. Sehingga pada Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 dicatat bahwa ke-10 pengintai itu bukan saja melemahkan mental bangsa Israel, tetapi juga menimbulkan pemberontakan terhadap Musa. Sebaliknya, dua pengintai lainnya kembali dengan iman dan antusiasme yang tinggi. Mereka justru melaporkan dari sudut pandang yang bertumpu kepada janji Tuhan mengenai kemenangan bangsa Israel. Kedua pengintai tersebut percaya bahwa Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh mereka dan membawa mereka menduduki tanah perjanjian. Tuhan melihat peristiwa di lembah Eskol dalam cara pandang yang berbeda. Lembah Eskol adalah tempat untuk pengambilan keputusan, tempat di mana bangsa Israel harus membuat keputusan atas hidup mereka, apakah mereka akan maju atau mundur, memegang janji Tuhan atau mengabaikannya, menikmati kelimpahan atau binasa di padang gurun. Setiap kali saudara berada di lembah Eskol kehidupan saudara, yaitu lembah keputusan saudara, peganglah janji Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan ingin untuk saudara lakukan. Mintalah Tuhan memimpin saudara untuk menggenapi kehendak-Nya. Kedua, lembah Eskol adalah lembah kelimpahan. Sampai saat ini, anggur terbaik di tanah Israel tumbuh di lembah Eskol dan Golan. Patung atau gambar dua orang pria yang membawa setandan besar buah anggur menjadi salah satu simbol Israel. Kedua orang tersebut adalah Yosua dan Kaleb. Dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 tertulis, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Buah yang dibawa dari lembah Eskol seharusnya menjadi bukti bagi kebenaran janji Tuhan. Tandan anggur dengan buahnya yang banyak merupakan gambaran hidup yang berkelimpahan. Tetapi penggenapan janji Tuhan ini harus diraih dengan iman dan juga ketaatan.
Peristiwa lembah Eskol menjelaskan bagaimana orang Israel menanggapi berkat yang Tuhan ingin berikan. Mereka tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Tuhan mampu melakukan perkara yang besar dan memberi kelimpahan jauh dari yang dapat kita pikirkan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia Allah yang mampu membela serta memelihara hidup kita. Masalahnya, percayakah saudara pada janji Tuhan? Kiranya kebenaran ini menuntun kita untuk tidak pernah meragukan janji-janji serta penyertaan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Soli Deo Gloria.